Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di sini. Ya, pada video kali ini saya ingin share mengenai product quality ya. Ini masih masuk dari playlist rekayasa perangkat lunak. Nah, product quality ini sebenarnya adalah target atau tujuan dari perangkat lunak yang nanti akan diciptakan. Artinya sering saya berstatement bahwa perangkat lunak yang dihasilkan adalah perangkat lunak yang berkualitas, gitu ya. Yang berkualitas itu adalah perangkat lunak yang bisa dipakai, gitu ya. Atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah working software, perangkat lunak yang bekerja, gitu ya. Yang bekerja dengan baik, artinya dia bisa dipakai. Nah, ketika kita berbicara perangkat lunak yang bisa bekerja dengan baik, artinya ada tujuan atau target-target yang harus dicapai dari perangkat lunak yang sehingga kita katakan baik itu nantinya. Sehingga product quality ini termasuk salah satu daripada product metric sebenarnya ya. Bagaimana cara untuk mengukur suatu produk ya ketika perangkat lunak ini diciptakan. Baik, untuk product quality sendiri itu sebenarnya standarnya banyak ya, kita bisa acu dari ISO atau dari yang lain ya. Namun yang saya ambil di sini adalah yang Triangle Quality dari McCalls ya. Nah, ini memang standar-standar yang sudah diterapkan yang memang udah cukup lama ya, sekitar tahun 1977. Namun McCalls Triangle Quality itu masih sering dipakai di zaman saat ini. Karena beberapa poin kriteria yang ada di sini ini menunjukkan kualitas suatu perangkat lunak. Nah, triangle of quality yang dijelaskan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ada product operation, ada product transition, dan product revision ya. Product operation itu adalah kualitas-kualitas bagaimana seharusnya perangkat lunak itu memiliki kualitas ketika dioperasikan atau ketika dia dipakai. Ya, jadi udah masuk fase production dan masuk fase operation. Nah, kualitasnya apa saja itu ada 5. Ada correctness, reliability, usability, efisiensi, dan integrity. Kemudian product revision itu adalah bagaimana kualitas yang harus dimiliki oleh perangkat lunak ketika produknya dilakukan perubahan, ketika perangkat lunak itu dilakukan perubahan. Nah, ada 3 kualitas di sini yaitu maintainability, flexibility, dan testability. Nah, kalau product transition itu berarti nanti bagaimana ketika perangkat lunak itu dipindahkan gitu ya, atau dioperasikan di tempat yang berbeda. Itu ada 3 kualitas yang menjadi kriteria dan tujuan yaitu portability, reusability, dan interoperability. Nah, total keseluruhan itu ada 11 ya, ada 11 kualitas yang memang harus dicapai apabila kita mengikuti standar dari McCalls Triangle of Quality. Oke, tahun 70 ya, bukan 77 ya, sekitar tahun 70 awal. Dan they are as valid today, jadi masih bisa digunakan, masih cocok digunakan saat ini gitu ya. Jadi ini adalah kualitas-kualitas yang berkaitan dengan perangkat lunak. Apapun perangkat lunaknya, mau itu dari sisi game, ya, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak private, public, dan lain-lain, dan seterusnya. Triangle McCalls Quality ini masih bisa dipakai dan masih bisa disandingkan dengan kualitas standar-standar yang modern lainnya. Jadi salah satunya ya, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan ISO juga boleh gitu ya. Cuman ISO nomor berapanya itu yang saya lupa. Oke, kita mulai di product operation. Kita punya correctness. Nah, correctness ini adalah suatu standar yang harus dimiliki oleh perangkat lunak tersebut dan harus bisa menjamin bahwa perangkat lunak yang dibuat itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar ya. Baik dan benar di sini artinya sesuai dengan yang telah didefinisikan sebelumnya. Kapan dia didefinisikan itu di fase requirement. Jadi ada kebutuhan fungsional ya di requirement. Nah, jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan fungsional itu semua harus bisa dijalankan di perangkat lunak. Nah, itu adalah target dari correctness. Jadi, bagaimana cara saya
ingin meyakinkan bahwa kualitas dari correctness produk saya itu sudah benar, ya silakan dihubungkan ya antara requirement, analisis kebutuhan fungsional dengan fungsi yang ada di perangkat lunak. Tidak harus satu ke satu gitu ya. Bisa jadi requirement-nya adalah satu, fungsinya banyak. Misalnya kebutuhan perangkat lunaknya adalah dapat menghasilkan laporan sesuai yang dibutuhkan. Misalnya laporannya adalah laporan penjualan misalnya. Nah, laporan penjualan itu kan banyak ya. Nah, nanti fungsi perangkat lunaknya itu yang akan menjawab pembuatan laporan penjualan itu ada di mana? Misalnya ada di fungsi pembuatan laporan harian, pembuatan laporan penjualan triwulan dan lain-lain. Jadi bisa jadi satu requirement yang ada di fungsional itu diwujudkan dalam beberapa fungsi di dalam produk perangkat lunaknya, ya. Nah, jadi perangkat lunak itu memang benar-benar di dalam kualitas correctness ini ya, benar-benar ditujukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi memang correctness ini kita tidak berbicara performansi ya, artinya kita berbicaranya masih sebatas fungsi. Misalnya dia bisa melakukan fungsi itu, ya input output aja. Ketika sudah selesai, inputnya ini, outputnya sudah sesuai, maka dia dikatakan bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar. Ya nanti biasanya kalau di Macro saya lupa ya, apakah masalah performansi itu masuk di correctness atau tidak. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau tidak, mungkin kalau tidak ada di penjelasan kualitas itu kayaknya masuknya di correctness. Karena kalau kita menggunakan standar ISO itu biasanya performansi itu ada di poin-poin kriteria masing sendiri gitu ya. Oke, lalu yang kedua ya reliability. Reliable ya. Jadi ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk meminimalisir resiko-resiko kegagalan. Kegagalan seperti apa? Misalnya nih kita bikin aplikasi berbasis web, hindarkan 404 ya, page not found. Nah, itu kan adalah resiko kegagalan. Ya, kegagalan di sini macam-macam. Ada yang kegagalan akses page-nya kalau berbasis web ya, atau kegagalan daripada input dan output-nya. Ya, kadang-kadang aplikasi itu dibikin tanpa mempertimbangkan kesalahan input. Ya, misalnya aja tanggal lahir, itu kan harusnya kita bisa desain sedemikian rupa UI-nya dengan menggunakan kalender misalnya. Nah, kadang-kadang ada juga aplikasi yang tanggal lahir tapi ngisinya manual pakai text box. Itu kan artinya pengisian secara text box itu untuk tanggal itu kan bisa menyebabkan kemungkinan softwarenya gagal beroperasi. Ya, seperti misalnya format tanggalnya bisa jadi user nginputin yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem. Nah, ketika itu tidak sesuai, ya terus ditambah lagi tidak adanya skenario-skenario yang menghandle eksepsi ya, exception ya. Artinya kalau dia tidak sesuai kan harusnya nggak masuk ya. Namun ini kadang-kadang ada aplikasi yang dipaksa masuk atau aplikasi itu tidak menyertakan informasi seperti apa data yang seharusnya diinputkan. Nah, itu kan artinya potensi-potensi kegagalan ya dalam suatu perangkat lunak. Itu dari sisi input. Terus nanti kegagalan dari sisi proses, macam-macam ya. Lalu ada kegagalan dari sisi output. Harusnya kita minta apa keluarannya beda nanti gitu ya. Nah, jadi itu memang aplikasi itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kesalahan input, kesalahan proses, dan kesalahan output gitu ya. Nah, di sini nanti faktor reliability biasanya kaitannya dengan fungsi yang correctness dan robustness. Robustness itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk bertahan tangguh ya terhadap lingkungannya. Artinya kan kita ngomongin perangkat lunak yang diakses oleh 10 juta user misalnya, 10 juta. Kalau kita ngomongin user yang banyak, itu kan artinya user memiliki karakteristik masing-masing ya. Nah, bagaimana perangkat lunak yang kita buat itu nanti bisa menyatukan karakteristik user itu menjadi yang bisa diterima oleh perangkat lunak yang kita buat. Ya. Nah, jadi kalaupun nanti user kan misalnya dia memasukkan sesuatu, ternyata memang yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh perangkat lunaknya, nah perangkat lunak itu bisa memberikan
feedback ya, seperti apa seharusnya yang harus diinputkan. Nah, termasuk nanti di proses dan di output. Lalu ada usability, ini adalah kemampuan perangkat lunak itu bagaimana cara dia untuk dioperasikan, ya, untuk dipelajari, untuk input dan untuk output dari suatu aplikasi atau program komputer yang kita buat. Usability ini masalah penggunaan. Ya, jadi ini akan terkait banyak di user interface dan user experience, ya, UI dan UX. Jadi pembangunan perangkat lunak itu ketika kita berbicara tentang tampilannya, UI atau UX-nya, kita harus pertimbangkan siapa usernya. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu aplikasi ke user agar user itu pakai. Jadi membuat aplikasi itu nggak boleh dengan alasan wah itu susah bikinnya, enggak gitu ya. Memang bikinnya susah, tapi itu harus terwujud karena kita tugas aplikasi ini adalah untuk melayani user. Misalnya seorang dosen ingin memasukkan nilai, gitu ya. Ternyata disajikan form nilai itu dosen memasukkan nilai mahasiswa misalnya satu-satu tuh. Jadi dari nilai kuis, tugas, UTS, absen, UAS, dan lain-lain itu diinputkan satu-satu. Ya tentunya itu akan memakan waktu dan kemungkinan terjadi error atau putus jaringannya besar di tengah jalan, gitu ya. Ditambah itu ketika gagal, ditekan back di web, misalnya di browser, ditekan back ya datanya hilang, jadi harus inputin dari awal satu-satu. Nah itu kan tingkat usability-nya nggak bagus, ya tingkat correctness-nya juga nggak bagus dan tingkat reliability-nya juga tidak bagus. Nah jadi bagaimana kita harus mendesain user experience-nya? Bisa jadi aplikasi itu sebaiknya itu ada proses ekspor import nilai menggunakan Excel misalnya. Jadi dosen download dulu Excel-nya, dosen nginputin Excel itu secara manual, bisa offline gitu ya. Setelah itu baru buka aplikasinya, nanti di import Excel-nya ke dalam nilai. Nah, itu kan lebih enak ya dari sisi penggunaan. Ya. Nah, itu adalah salah satu daripada usability. Jadi, target-target kualitas yang harus dicapai itu dari usability. Bagaimana caranya kita bilang bahwa aplikasi kita usability-nya udah bagus, kita bisa melakukan survei terhadap user ya. Apa yang user keluhkan terhadap aplikasi yang kita buat. Nah, apalagi misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi open source yang mungkin dari sisi fungsi dia sudah reliability-nya tinggi, gitu ya, correctness-nya juga tinggi karena open source. Nah, tapi ternyata usability-nya nggak tinggi, artinya user tidak familiar nih dengan aplikasi ini, ya. Tapi user familiarnya dengan aplikasi yang lain. Misalnya kita menggunakan, biasanya dosen menggunakan ini ya, Google Classroom untuk mengajar dia di tengah pandemi COVID. Kemudian ternyata kampus bikin Moodle, pakai Moodle. Kan Moodle dengan Google Classroom itu kan beda ya dari sisi tampilan, tapi secara fungsi kurang lebih mirip. Nah, ternyata ketika ada peralihan sistem itu kan user harus beradaptasi lagi ya. Nah, padahal dosen itu kebanyakan atau sudah hampir lebih setahun itu menggunakan Google Classroom. Tapi tiba-tiba harus menggunakan Moodle dan mahasiswa pun merasakan perubahan itu. Nah, tidak boleh harusnya memaksakan Moodle itu dipakai langsung blek gitu, nggak boleh. Tapi harus ada yang diperbaiki dari Moodle itu. Kan kita tahu bahwa fungsi Moodle dengan Classroom itu kurang lebih sama secara fungsi, tapi secara tampilan itu beda. Nah, tampilan itulah yang nanti akan mempengaruhi kualitas usability dari perangkat lunak yang disediakan tadi, yaitu Moodle. Jadi bisa aja gini strateginya, Moodle-nya tetap dipakai fungsinya, tapi tampilannya itu disesuaikan dengan tampilan yang sudah familiar dari dosen dan mahasiswa, yaitu Google Classroom. Atau fungsi-fungsi yang lainnya seperti untuk live streaming-nya, untuk ngupload soalnya, untuk ngasih nilainya, itu semua disesuaikan dengan experience yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu yang akan membuat tingkat usability itu nanti akan semakin tinggi. Kemudian ada integrity. Nah, integrity ini adalah faktor keamanan ya dari perangkat lunak. Jadi di dalam integrity itu ada faktor security di dalamnya. Mungkin kalau kita menggunakan ISO, integrity dan security ini mereka bagi menjadi dua ya. Namun perlu ditekankan bahwa integrity ini adalah
fokus pada keamanan. Ya. Keamanan dari sisi mana? Dari sisi manapun. Dari sisi front end, misalnya dari sisi depan, ya, dari sisi proses ataupun dari sisi back end belakang. Jadi ini adalah faktor integrity ini, cara mencapainya itu bisa dengan pengujian nantinya. Kita bisa menguji perangkat lunaknya dengan penetration testing, misalnya dengan stress testing, dengan DDoS sederhana dan lain-lain. Ya, itu bisa kalau itu udah lolos semua pengujiannya, kita bisa katakan bahwa kualitas integrity dari perangkat lunak kita itu sudah bagus, gitu ya. Nah, kemudian ada efisiensi. Nah, ini berarti tadi yang di awal ya, performance itu masuknya di efisiensi ya. Nah, efisiensi ini terkait masalah penggunaan resource dari perangkat lunak, entah itu space ya dari perangkat kerasnya, penggunaan jaringannya, penggunaan waktu processingnya dan lain-lain gitu ya. Nah, efisiensi ini nanti akan terkait dengan lingkungan perangkat lunaknya semuanya. Jadi sebisa mungkin membuat kode itu yang efisien ya, jadi tidak berbelit-belit. Terus penggunaan jaringan itu yang efisien. Kalau ada database, akses database-nya, buka tutupnya juga harus efisien. Lalu kalau bisa menggunakan space yang tidak terlalu banyak ya di perangkat lunaknya. Oke, itu yang product operation. Kemudian kita masuk ke product revision. Bagaimana kemampuan perangkat lunak ini untuk apa sih namanya nanti akan diperbaharui atau dikembangkan. Nah, yang pertama itu adalah maintainability ya. Maintainability ini bagaimana caranya agar pengembangan atau maintenance dari perangkat lunak itu tidak memerlukan biaya yang besar dan memang mudah dilakukan ya, mudah dilakukan. Nah, gitu ya. Artinya nanti kalau ada bug itu mudah dilakukan ininya mudah dilakukan perbaikannya. Kalau ada apapun itu semua proses maintenance-nya itu tidak begitu sulit. Nah, di sini untuk maintenance sendiri cara mengukurnya itu adalah dari operasional ya. Jadi setelah fase production, kemudian di fase operasional, nanti kan ada yang mengoperasikan perangkat lunak itu ya, entah itu tim IT ya atau siswo kalau di kampus. Nah, nanti ketika ada terjadinya kesalahan itu bagaimana perangkat lunak itu bisa diperbaiki dengan biaya yang tidak terlalu mahal gitu ya. Sehingga nanti proses operasinya, proses penanggulangan bug dan errornya itu bisa dengan mudah diatasi dan low cost tentunya. Lalu ada flexibility. Flexibility itu adalah kaitan dengan ini tadi ya, dengan maintainability sebenarnya. Jadi ada yang namanya adaptive ini ya, adaptive maintenance. Adaptive maintenance itu ada sebenarnya lebih ke arah penyesuaian fungsi-fungsi yang ada bagi pengguna. Adaptive maintenance ini mungkin bukan karena aplikasinya error atau ngebug gitu ya, tapi ada yang miss dari sisi penggunaan. Misalnya ketika aplikasi ini berjalan dengan baik, ada sesuatu yang miss aja dikit. Misalnya dalam pembuatan laporan. Pembuatan laporannya udah benar, tapi ada yang miss sedikit. Misalnya harusnya di laporan itu ada logonya di atas ketika cetak. Nah, itu aja misalnya kekurangannya. Tapi laporan yang dihasilkan dan semuanya itu udah sesuai, hanya kurang logo aja. Nah, di fase operasional dan maintenance itu nanti akan diperbaiki sedikit mengenai fungsi-fungsi untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan user. Ya, misalnya kalau nggak ada logo, nanti laporannya ini tidak bisa diterima oleh pihak ketiga atau gimana gitu ya. Jadi harus ditambahin logo misalnya. Nah, jadi dia menyesuaikan, menyelaraskan dengan kebutuhan pengguna. Nah, itu tadi maintainability, adaptive maintenance, dan ini flexibility ada kaitannya dengan itu nantinya. Nah, flexibility ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk mendukung adaptive maintenance tadi yang berhubungan dengan ada perubahan gitu ya, untuk penyelarasan kebutuhan perangkat lunak dari sisi penggunaan, dari sisi user yang menggunakan nantinya gitu ya, agar ketika perangkat lunak itu digunakan itu bisa perfect 100%. Karena ketika perangkat lunaknya jadi dan baru masuk production,
itu belum tentu ya perfection ya. Jadi itu setidaknya masih acceptable lah, masih bisa diterima statusnya. Nah, perfection itu terjadi di fase maintenance ya, untuk dikejar itu maintainability dan flexibility-nya. Nah, flexibility juga salah satu manfaatnya adalah untuk perfective maintenance ya, tadi untuk menjadikan perangkat lunak itu perfect. Bisa jadi nanti ada kaitannya dengan performance ya di production tadi, bisa untuk optimalisasi ini misalnya program yang tadinya program di coding 1000 baris nanti bisa diubah dengan menghasilkan output yang sama menjadi 100 baris. Berarti barisnya kan akan hemat 10 akan hemat banyak ya. Jadi ada dari 1000 baris menjadi 100 baris, artinya dia hemat banget ya. Dari tadi 90% hemat baris kodenya untuk menghasilkan output yang sama misalnya. Nah, itu nanti akan berpengaruh dari flexibility, performance, sama maintainability gitu ya. Nah, flexibility ini adalah kaitannya dengan penyesuaian aplikasi terhadap penggunaan ya. Jadi bisa jadi ada kebutuhan pengguna yang tadi tambahin logo dikit aja, atau mungkin di flexibility ini adalah bisa juga imperfection tadi ya. Jadi memang kebutuhannya bertambah juga bisa. Jadi ada yang fungsi-fungsi yang tidak dijelaskan atau tidak didefinisikan sebelumnya, yang belum terimplementasikan. Nah, ketika perangkat lunaknya udah berjalan, baru terpikir nih, oh butuh fungsi ini ternyata. Nah, itu di flexibility bisa diakomodasi ya. Artinya bukan di flexibility-nya, Pak. Perangkat lunaknya bisa terakomodasi untuk mencapai flexibility. Nah, bagaimana cara mencapai flexibility itu sebenarnya ini ada di bagian desain ya, di bagian desain perangkat lunak. Bagaimana perangkat lunak itu didesain dengan baik. Ya, artinya dia dari sisi maintainability dan flexibility-nya itu nanti bisa dikembangkan dengan mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah testability ya dari product revision. Nah, faktor ini adalah pada pengujian. Jadi perangkat lunak yang dibuat itu bisa diuji atau tidak, ya. Nah, mengapa seperti itu? Untuk memastikan sebenarnya apakah fungsionalitas dari perangkat lunak itu nanti berjalan dengan baik atau sesuai dengan apa yang sudah didefinisikan di awal. Karena banyak juga kadang-kadang perangkat lunak yang dibuat ternyata itu agak susah diuji. Ya, entah itu dari struktur kodenya yang jadi bikin susah pengujian, entah itu dari teknologi yang dipakai sehingga pengujian itu jadi sulit ya, atau terlalu banyak package atau aplikasi-aplikasi yang programmer itu kayak blind code aja. Blind code itu artinya gini, copy paste kode terus dia lihat hasilnya berhasil, udah aja ditinggalin. Ya, nanti kalau kita mau nguji performansinya atau nguji fungsinya, itu agak sulit ya menentukan kriteria-kriterianya. Nah, itu testability. Oke, yang terakhir itu kita masuk ke product transition ya. Ini adalah kualitas mengenai nanti bagaimana perangkat lunak itu beradaptasi kalau lingkungannya berpindah-pindah. Yang pertama itu adalah portability. Nah, ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Artinya ketika perangkat lunak itu dilakukan proses perpindahan gitu ya, nah itu bisa dipindahkan dengan mudah. Artinya nanti diinstal di lingkungan seperti apapun gampang, ya. Tingkat portability yang tinggi, ya. Ya misalnya ini kalau game deh gitu ya, kayak game konsol itu kan portability-nya tinggi ya. Mau diinstal di konsol manapun itu bisa. Atau game ya, mobile gaming itu portability-nya juga tinggi. Mau diinstal di handphone merek apapun bisa. Namun mungkin ada limitasi juga dari portability, yaitu limitasi hardware ya. Ya misalnya mau main Mobile Legend di aplikasi di handphone yang high end, pasti bisa memiliki performansi yang lebih bagus daripada yang low end ya, dengan speknya yang low end ya, spek HP kentang. Nah, namun dia tetap bisa dimainkan gitu ya. Kayak sekarang Mobile Legend, kalau dulu kan handphone kentang itu kan nggak bisa main, sekarang bisa main ya. Artinya dia bisa milih grafik, mau grafiknya yang low spec
ya, yang medium, high, sama ekstrim. Nah, artinya dengan bisa memilih spek grafik yang diinginkan, itu kan meningkatkan kualitas portability ya. Jadi kalau handphonenya mahal atau high end speknya, itu kita bisa main dengan grafik ultra. Tapi kalau yang low spec atau HP kentang tadi kita bisa main dengan grafik low. Bisa main tetap gitu ya. Namun tentunya ada performansi yang berbeda gitu ya. Namun itu mengindikasikan bahwa portability dari aplikasi itu sangat tinggi. Nah, kira-kira gitu contohnya untuk portability. Dan itu berlaku juga untuk aplikasi web, misalnya dia akan dipindahkan dari suatu server ke server lain, atau aplikasi-aplikasi mobile dan desktop. Lalu selanjutnya adalah reusability, inilah kemampuan bagaimana perangkat lunak itu bisa dipakai ulang. Dipakai ulang dalam artian, ada sebagian modul dari perangkat lunak itu yang kita bisa pakai untuk perangkat lunak yang serupa. Nah, misalnya saya pernah membangun aplikasi e-learning untuk kampus A. Kemudian saya diminta oleh kampus B untuk membuat aplikasi e-learning lagi. Nah, maka sebagian resource dari aplikasi A bisa saya implementasikan di aplikasi B. Ya, tanpa saya harus membangun aplikasi B itu dari awal. Karena apa? Saya udah membuat aplikasi yang serupa di kampus A tadi. Gitu ya. Nah, bagaimana tingkat usability-nya itu bagus? Usability itu ditentukan dari sisi desain tentunya. Jadi bagaimana kita bisa merancang komponen-komponen perangkat lunak beserta fungsi-fungsinya dengan baik gitu ya. Dan bagaimana kita bisa merancang dari arsitektur. Ya, sehingga nanti dari arsitektur dan dari komponen itu bisa menghasilkan tingkat reusability perangkat lunak yang tinggi ya. Reusability ini penting banget ya, karena perangkat lunak itu dalam satu project ya, itu kita pasti akan membuat banyak perangkat lunak yang sejenis. Jadi tingkat reusability ini memang untuk product transition ini sangat penting. Nah, yang terakhir adalah interoperability ya. Interoperability adalah faktor kualitas yang berfokus pada hubungan antara perangkat lunak dengan perangkat lainnya. Ya, interoperability ini sebenarnya masuk ke dalam hubungan antara software dengan hardware. Ini juga masuk ke dalam ini tadi ya, ke dalam portability sebenarnya ya. Ada kaitannya dengan portability. Nah, interoperability ini memungkinkan bahwa integrasi antara software yang sudah dibikin sebelumnya dengan software yang baru, dengan perangkat lunak yang baru itu bisa terakomodasi dengan baik. Ya, jadi memang ketika kita akan melakukan update hardware itu diharapkan perangkat lunak juga performansinya bisa jadi lebih baik gitu ya. Walaupun kita menggunakan perangkat lunak yang legacy, artinya perangkat lunaknya tidak berubah, hardware-nya yang ditinggikan speknya, dan perangkat lunak itu bisa menyesuaikan spek dari hardware yang nanti akan diimplementasikan. Jadi jangan sampai perangkat lunaknya sama, ketika perangkat hardware-nya kita upgrade, kinerjanya juga masih sama. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuat perangkat lunak ya, yang memiliki interoperability yang tinggi. Itu juga kita bisa mulainya dari fase desain ya. Bagaimana nanti pemrosesan dari komponen dan behavior ya, kalau karena kita fokusnya ke objek, misalnya berorientasi objek, bagaimana komponen dan behavior itu bisa selaras ya di dalam desain. Dan ketika kita akan memutuskan desain seperti apa yang dipakai, nah itu harus kita pikirkan interoperability-nya seperti apa. Baik, ya itu saja untuk product quality ya. Ini adalah kaitannya dengan product metrics. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.